nikmatallahi la tuhsuha. Sungguh tidak akan bisa menghitung karena luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan semuanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ustaz. Sempat pilek. Sempat pilek. Jaga kesehatan, jaga kondisi, ya. Sehat, mahal harganya, ya. Maka jaga terus. Baiklah, Bapak, Ibu, dan semuanya, untuk kesempatan malam hari ini, ya, kita bahas ya 6 amalan yang menyehatkan. Oke, jadi saya ini dulu ya. Saya share screen dulu. Ya, jadi 6 amalan yang membuat sehat. Ya, ini nanti sebentar saja, nanti terus kita buka pertanyaan. Ya. Karena kemarin ada pertanyaan yang tertunda. Bisa dilihat ya. Ini 6 amalan yang membuat sehat, perspektif saintifik Al-Quran. Ya. Jadi memang gaya hidup atau lifestyle dapat diartikan adalah segala sesuatu yang memiliki karakteristik kekhususan, ya, kemudian dan tata cara dalam kehidupan sehari-hari atau kebiasaan hidup sehari-hari yang sudah mengakar. Inilah gaya hidup, inilah lifestyle. Dengan tubuh yang sehat, ya insya Allah akan menggapai masa depan yang lebih baik. Ya, dengan tubuh yang sehat, insya Allah ya akan menggapai masa depan yang lebih baik. Jadi sehat itu menurut perspektif Islam ada 5. Ya. Yang pertama, sehat fisik. Sehat fisik atau sehat tubuh artinya bahwa tubuh kita itu tidak sakit. Tubuh kita itu tidak cacat. Ya. Tubuh kita sehat. Kemudian sehat ya secara psikis atau mental. Artinya bahwa mental kita baik, kita bisa berpikir dengan logis, berpikir dengan masuk akal, ya bisa mengendalikan emosi, ya itu sehat secara psikis, tidak ada gangguan jiwa. Kemudian sehat sosial, yang ketiga adalah sehat sosial. Sehat sosial itu artinya kita mampu ya bekerja sama dengan orang lain, mampu berinteraksi dengan orang lain, mampu mengadakan kegiatan-kegiatan sosial untuk orang lain. Itu sehat secara sosial. Ya, kita ini di majelis ini luar biasa. Ya, kita itu ada donor darah, yang namanya donor darah itu pasti sukses kita. Bahkan PMI itu kewalahan ya, kantong darahnya, kolopsnya biasanya malah kekurangan. Kemudian ada kegiatan-kegiatan aksi sosial yang lain, aksi kemanusiaan. Ya, misalnya ya ada banjir, ada bencana alam, tanah longsor, ya. Kemudian juga gunung meletus, kemudian juga gempa bumi dan lain sebagainya, kita terus andil dalam kegiatan-kegiatan sosial. Ya, ada yang bedah rumah dan lain sebagainya. Masuk mungkin juga paket
sembako 17 Agustus. Itu dalam rangka juga sehat sosial. Jadi sehat sosial itu secara pribadi ya mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kemudian yang keempat adalah sehat secara ekonomi. Sehat secara ekonomi artinya kita mampu bekerja, ya mampu bekerja, tidak menggantungkan kepada orang lain, tapi bisa mandiri. Bagaimana dengan orang tua yang tidak bekerja? Sehat ekonomi seperti apa? Kalau orang tua yang sudah usia lanjut, dia tidak mampu bekerja, sehat secara ekonomi, artinya dia bisa mandiri. Dia bisa mandiri, dia bisa ya mungkin makan sendiri, ya minum sendiri, ke toilet sendiri, bisa mandi sendiri, ya kemudian bisa potong kuku, mencukur kumis, gosok gigi, seperti itu. Itu kalau orang tua yang tidak bekerja. Kalau anak-anak di usia sekolah, ya dia belajar sungguh-sungguh, fokus ya untuk pelajaran, untuk mencapai cita-citanya. Kemudian yang kelima, sehat secara spiritual. Sehat secara spiritual artinya ya akidah kita lurus, tauhid kita lurus, tidak kecampuran gubaduhon, tidak kecampuran tahayul, tidak kecampuran kurufat, tidak kecampuran mitos-mitos termasuk syirik musyrik. Atau sehat secara spiritual artinya syariat kita betul. Syariat kita betul, ibadah kita sesuai yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat yang diperintahkan oleh Allah. Atau ya ibadah kita tidak kecampuran bid'ah atau taklid buta. Itu sehat secara spiritual. Jadi fa'inna li jasadika alaika hakon. Ya, ini sering kita sampaikan. Karena untuk jasadmu ada hak yang harus kamu tunaikan. Wa inna li nafsika alaika hakon. Dirimu juga mempunyai hak yang harus kamu tunaikan. Syariat yang kita kerjakan bukan ditujukan untuk menyehatkan tubuh, melainkan untuk menaati Allah dan menaati Rasul-Nya. Bonus syariat yang kita kerjakan dengan benar, dengan istiqomah, akan menjadikan kolbu dan raga kita sehat. Kolbu yang sehat akan membentuk pikiran yang sehat. Pikiran yang sehat akan menjadikan raga kita sehat. Jadi gaya hidup yang sehat adalah mengerjakan amal ibadah sesuai Al-Quran dan Sunnah dengan ikhlas, secara istiqomah, ya bersungguh-sungguh. Inilah gaya hidup. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah. Makanya sehat ini Bapak Ibu dan terus kita jaga karena di dalam tubuh kita ada hak yang harus kita tunaikan. Harus kita tunaikan. Apa hak tubuh? Ya memberi asupan makanan yang bergizi, ya olahraga teratur, istirahat yang cukup, itu hak tubuh kita. Memberi nutrisi yang baik, ya. Memberikan termasuk siraman-siraman rohani, ya, siraman-siraman rohani ini dalam rangka juga memenuhi hak tubuh kita. Karena siraman-siraman rohani ini, siraman-siraman keagamaan itu di situ dibacakan Al-Quran dan Sunnah, hati kita akan menjadi tentram. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub.
Nah, jadi 6 kebiasaan yang menjadikan sehat. Yang pertama, sholat berjamaah di masjid ya. Nanti kita bahas satu saja ya. Jadi kalau perintah agama, sholat wajib itu ya aqimus sholata liduluki samsi ila ghosaki laili wa qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana masuda. Adalah kamu sholat dari tegaknya siang sampai datangnya malam. Dan hendaklah kamu sholat subuh, karena sholat subuh itu disaksikan malaikat. Ya. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghosaki laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana masuda. Itu perintah sholat wajib. Hendaklah kamu sholat dari tegaknya siang, artinya sholat zuhur. Zuhur, asar, maghrib sampai isya, dan sampai datangnya malam. Dan adalah kamu sholat subuh, karena sholat subuh disaksikan oleh malaikat. Kalau perintah untuk sholat berjamaah ya seperti ini. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tatahhara fi baitihi tsumma masa ila baitin min buyutillahi liyaqdiya ya faridotan min faraidi lillahi kanat khatwatahu iddahuma tahuttun khoti'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersuci, berwudu di rumahnya, kemudian ia berjalan ke suatu masjid di antara masjid-masjid Allah untuk melaksanakan kewajiban di antara kewajiban-kewajibannya kepada Allah, maka setiap dua langkahnya adalah yang satu menghapus kesalahan dan yang lain mengangkat derajat. Nah, berjalan saja ya wudu, kita mulai dari wudu. Wudu saja kebaikannya luar biasa. Berwudu itu bisa menghilangkan stres. Ya, berwudu itu bisa melancarkan oksigen ke otak. Berwudu itu menjadikan relaksasi otot kita. Ya, berwudu itu menjaga kesehatan gigi dan mulut dan wajah kita bersinar. Ya, itu berwudu. Belum berjalan ke masjid. Ya, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kebaikan 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Apalagi sholat wajibnya. Ya, kita berjalan ke masjid, sendi kita akan sehat. Paru-paru kita akan sehat. Jantung kita akan sehat. Tensi kita akan normal. Mengurangi risiko stroke. Ya, dan masih banyak yang lain. Nah, penyakit sendi itu banyak ya. Osteoartritis, ya, ini radang sendi. Osteoartrosis itu pengapuran sendi. Osteoporosis itu keropos tulang. Rheumatoid arthritis itu radang sendi karena asam urat. Ankilosis itu kekakuan pada sendi. Dengan kita berjalan ke masjid, sendi-sendi kita akan sehat. Kalau sendi-sendi kita sehat, insya Allah kita akan terjaga dari penyakit sendi. Nah, ini penyakit pada sendi, ya. Banyak. Ya, keropos tulang. Dan paru-paru kita akan sehat. Ya, paru-paru itu juga banyak penyakitnya. Ada yang namanya asma bronkial. Asma bronkial itu ya orang Jawa mengatakan penyakit mengi. Kalau dia bernapas bunyi ngik-ngik. Berjalan ke masjid menyehatkan paru-paru, insya Allah juga akan terbebas dari TBC paru-paru. Bronkopneumonia, ya. Jadi bronkopneumonia atau pneumonia itu paru-parunya ada cairan. Cairannya berupa nanah.
Ada efusi pleura. Efusi pleura itu kalau orang Jawa paru-paru basah. Ya, paru-paru itu harusnya isinya udara. Tapi ini isinya cairan. Nah, cairan itu untuk tumbuh berkembang kuman. Efusi pleura. Ada emfisema. Emfisema itu ya paru-parunya justru kelebihan udara. Yang dibutuhkan oksigen, tapi ini udaranya yang masuk. Ada udem pulmo, ya pulmonya membengkak, paru-parunya ada pembengkakan. Ada pleuritis, jadi radang pleura. Dan masih banyak yang lain tentang penyakit paru-paru. Insya Allah dengan berjalan ke masjid, ya paru-paru kita akan sehat. Juga jantung kita akan sehat. Jadi mungkin ini dulu Bapak Ibu sudah semuanya. Sebagai mukadimah, nanti bisa kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan, ya. Itu mungkin, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Oke, ya seperti itu. Pertanyaan dari Dr. Jafar. Pekan lalu yang belum bertanya karena tidak cukup waktunya, Pak Yatma Abbas minggu di Depan Konsnya. Ini ada Pak Sulianto dari Taiwan. Maaf terlambat Ustaz. Oh ya. Dari Taiwan. Silahkan kalau ada yang mau bertanya tentang kajian boleh, tentang kesehatan boleh, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Yatno dari perwakilan Sintang Kalimantan Barat, Pak. Sintang Kalimantan Barat, Kalbar ya. Iya, Pak. Ya. Di sana musim apa ini di Kalbar, Pak Yatno Abbas? Musim hujan, Pak. Oh, musim hujan ya? Iya. Jawa ini sudah nggak hujan ini. Iya, musim hujan. Kalbar ini masih hujan ya? Iya. Musim buah apa di sana, Pak Yatno? Ini buah, belum ada musim buah, Pak. Belum ada musim buah ya? Buahnya buah sawit yang musim terus. Kelapa sawit ya? Iya. Harga sawit ini naik ya? Alhamdulillah naik, Pak. Harga sawit naik, harga karet naik. Alhamdulillah. Kalau harga karet naik, cuman kondisi terhalang dengan hujan, Pak. Iya, silakan Pak Yatno mau bertanya, Pak. Ini ada 2 pertanyaan dari saya, Ustaz. Yang pertama, ini masalah duduk tasawuf atahiyat itu yang sholatnya hanya 2 rakaat itu, duduknya itu istirot atau ta'aruf, tawaruf. Iya. Yang kedua, ini saya kemarin tuh waktu puasa, kira-kira puasa itu asam lambung saya itu naik gitu. Sampai tensinya sampai ngedrop saya kemarin sampai 80 tensi saya, sampai mau pingsan. Baik, berjalannya waktu, saya mohon untuk obat herbalnya itu apa aja, Ustaz? Untuk sementara saya mengonsumsi biotera. Iya. Biotera itu yang dari fermentasi air kelapa, kulit manggis, dari seri sirsak daun sirsak itu, dan buah anggur. Bagus ya. Enggak? Buah tera. Ya, biotera. Biotera. Ya. Itu aja semua kebutuhan dari saya, Ustaz. Biasanya ini saya tanya Pak Yatno, kalau sholat subuh itu istirahat atau tawaruk? Kalau saya itu yang saya lakukan itu tawaruk, tapi ada yang berpendapat tuh istirahat. Jadi memang banyak saudara kita ya yang mengerjakan istirahat. Jadi seperti duduk atahiyat awal. Kalau 2 rakaat. Kalau 2 rakaat. Nah, saya sendiri belum tahu itu ya, belum tahu dalil yang dipakai apa itu belum tahu. Ya untuk duduk ya seperti atahiyat awal. Atau duduk istirahat. Itu belum tahu dalilnya. Saya tanya sendiri
zaman mereka itu dalilnya yang dipakai apa? Ya mereka juga tidak bisa menunjukkan dalilnya. Itulah kemarin kan ada kawan yang nanya ke saya itu ya saya jawab kalau saya biasanya pakai tawarub bukan pakai istirot. Yang saya pakai itu hadisnya ada kalau yang tawarub itu, kalau yang istirot saya belum ada, belum ketemu. Jadi pada intinya kita beramal apapun harus dengan ilmu ya. Dengan ilmu, jangan sampai kita beramal dengan tidak ilmu, dengan tidak menggunakan ilmu. Kalau mereka itu mungkin dalam sholat 2 rakaat, misalnya sholat subuh, kemudian sholat sunat, ya mereka biasa duduk istirahat. Ya, nah, kita belum tahu itu, belum tahu, maka tidak kita kerjakan. Yang kita kerjakan, ya duduk tawaruf, ya. Duduk seperti atahiyat akhir ya seperti itu karena wala taqfu ma laisa laka ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anu masula. Coba ulang lagi itu surat Al-Isra ayat 36, coba dibaca Pak Amin. Al-Isra ayat 36. Quran surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, itu ya yang menjadikan dasar kita. Wala taqfu ma laisa laka bi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kamu mengerjakan sesuatu apapun yang kamu belum tahu tentang ilmunya. Lebih-lebih soal ibadah. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati itu akan dimintai tanggung jawab. Jadi seperti itu Pak Yatno. Jadi kita tidak usah gumun. Yang kita amalkan, yang sudah kita tahu. Jangan mengamalkan yang belum tahu ilmunya. Karena inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nanti coba Pak Yana juga tanya yang mengerjakan itu pakai dalil apa. Nanti. Dan pertanyaan yang kedua, obat herbal apa untuk asam lambung ya? Sebenarnya asam lambung itu gini ya, tidak diobati sembuh. Ya, tidak diobati sembuh. Yang penting pikiran kita rileks. Jadi hampir 90% asam lambung itu dari pikiran. Hampir 90% dari pikiran. Kalau pikiran kita itu rileks, santai, semeleh, netral, semangat, ya, rileks. Walaupun diutang ya tetap rileks, tetap semeleh. Nah, itu nanti tidak produksi asam lambungnya tidak berlebihan. Selain itu kita sudah punya resep sendiri, ya, biar pikiran kita tenang, biar pikiran kita rileks, ya, sudah punya resep sendiri. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Ala dzikrillah tatmainul qulub. Jadi surat Al-Kahfi ya, itu surat apa? Surat Al-Kahfi atau gitu ya. Adalah kamu ingat kepada Allah, alladzina amanu wa tatmainul qulubuhum bi dzikrillah. Jadi orang-orang yang beriman itu hatinya tentram dengan mengingat Allah. Maka ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Nah, itu rumusnya. Itu rumus ya yang diberikan oleh Allah
agar hati kita tenang. Banyak mengingat Allah. Nah, mengingat Allah ini banyak sekali. Namanya mengingat itu berzikir, ya. Zikir itu bisa mengucap subhanallah, subhanallah, bahkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, itu ringan di mulut tapi berat dalam timbangan. Ya, berat dalam timbangan. Monggo banyak mengingat Allah, bahkan astagfirullah. Ya, astagfirullah, astagfirullah itu menjadikan kita kuat. Ya, menjadikan kita kuat. Ya, atau la haula wala quwata illa billah, dalam hadis yang lain diterangkan agar nikmat yang Allah berikan kepada kita itu langgeng. Nikmat yang Allah berikan kepada kita itu langgeng, artinya bertahan lama, maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan selain kekuatan dari Allah. Itu dalam hadis yang di brosur kita sudah ada. Kemudian banyak istighfar tadi. Ya, banyak istighfar. Wa ya qaumis taghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midrara wa yazidkum quwata ila quwatikum. Coba diulang lagi itu surat Hud, surat ke-11 ayat 52. Ulang lagi. Coba dibaca. Ini yang bocor mana yang bocor? Srek-srek gitu. Dari Pak Yatno, Ustaz. Oh ya. Bisa di dulu ya. Ini saya itu sudah di surat Hud, surat yang ke-11 ayat ke-52 Ustaz. Ya. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midraran wa yazidakum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Ya. Dan Hud berkata, wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu. Dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Ya, jadi wa ya qaumis taghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midrara wa yazidkum quwata ila quwatikum. Hai kaumku, kaumnya Nabi Hud, hendaklah kamu beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya, wa ya qaumis taghfiru rabbakum, kepada Tuhanmu, tsumma tubu ilaihi, dan hendaklah kamu bertobat. Yursilis samaa alaikum midrara, maka Allah akan mendatangkan hujan yang lebat. Hujan yang lebat itu di situ Allah menggambarkan bukan hujan rintik-rintik, bukan hujan gerimis, tapi hujan yang lebat. Artinya apa? Dengan hujan yang lebat itu tumbuh-tumbuhan akan subur, tanah akan subur. Artinya kalau kita banyak istighfar, Allah akan mendatangkan rezeki yang melimpah. Kalau hujan deras itu, lebat itu, tumbuhan subur, tanaman subur, buah berbuah, telur-telur menetas, ya, hewan-hewan gemuk semuanya. Karena tanahnya subur, makanannya berlimpah. Orang yang banyak istighfar, ya, Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah. Yursil samaa alaikum midrara. Kemudian wa yazidkum, dan Allah akan menambah kepadamu kuwatan ila kuwatikum, kekuatan di atas kekuatanmu. Kuat itu adalah identik dengan sehat. Ya, kuat itu identik dengan sehat. Kalau dia sehat itu dia kuat. Jadi monggo tadi banyak berzikir, mengingat kepada Allah itu banyak. Zikir dari
Kalau kita berjalan pun, kalau naik kita suruh membaca Allahu Akbar. Kita berjalan turun, suruh membaca Subhanallah. Itu termasuk zikir. Dengan zikir itu hati kita akan menjadi tentram. Tentram ini adalah pangkal kesehatan. Dan sehat itu adalah pangkal, tentram ini pangkal bahagia. Dan bahagia itu adalah pangkal daripada kesehatan. Dengan banyak mengingat Allah, berzikir, ya Allah akan menjadikan hati kita tentram. Dengan tentram, hidup ini akan bahagia, dan bahagia itu pangkal daripada kesehatan. Nah, tadi Pak Yatno minum obat apa tadi? Minum ramuan tadi itu sebenarnya bukan obat untuk asam lambung. Ya, itu jadi ada yang namanya manggis. Manggis itu mengandung mastin. Mastin itu sebenarnya obat untuk kanker, untuk tumor. Kemudian daun sirsak, ya, daun sirsak itu juga mengandung aminosin. Ya, aminosin itu salah satu juga senyawa untuk kanker, ya, untuk obat kemoterapi. Bukan tempatnya. Ya, bukan tempatnya. Kalau pengen herbal, ya bisa mungkin 1 ruas temulawak, 1 ruas kunyit. Ini saja direbus, ya mungkin bisa ditambah 3 batang meniran, ya itu direbus dengan 3 gelas air, dijadikan 2 gelas, diminum pagi dan sore. Atau misalnya ada jinten hitam juga baik, atau haba sauda, ya. Haba sauda. Jadi kalau haba sauda itu justru ada hadisnya. Ada hadisnya. Allah Rasulullah mengabarkan. Ya, mengabarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu fi habatis saudati saudai sifaun mingkuli dain ilasam. Itu hadis Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam habat sauda itu terdapat obat bagi segala penyakit kecuali asam atau kematian. Hadis riwayat Bukhari. Habat sauda bisa juga untuk menetralkan asam lambung, atau cukup madu saja juga bisa. Madu jadi air hangat itu. Air hangat 1 gelas langsung dicampur 2 sendok madu, diaduk hangat, ya diminum, itu juga bisa menetralkan asam lambung. Madu mungkin sederhananya ya di Kalbar, Kalimantan Barat, ya. Madu multiflora kan masih banyak. Madu hutan belantara kan masih banyak, artinya tingkat keasliannya kan masih tinggi. Nah, itu bisa hanya dengan madu saja. Madu jadi 1 gelas air hangat dicampur 2 sendok madu, diaduk rata, diminum pagi dan sore. Itu akan juga memperbaiki asam lambung, karena memang madu itu dalam Al-Quran diterangkan yakhruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu fihi sifaulinas. Di dalam perut lebah itu ada cairan, yaitu madu yang beraneka warna dan obat bagi manusia. Coba diulang lagi Mas Amin, surat 16 ayat 69. Ulang lagi coba. Quran surah An-Nahl surat yang ke-16 ayat ke-69. Summa kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki zulula yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas inna
Fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Ya. Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan. Lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman, yakni madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Ya. Ya An-Nahl 69 yahruju min butuniha sarabun mukhtalifun alwanuhu fi sifaulinas. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang beraneka warna. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia. Nah, ini madu. Ya, ini yang mengatakan Allah, yang berfirman Allah. Ya. Yang berfirman Allah bahwa di dalam madu tadi ada obat. Kalau habas sauda tadi itu hadis Rasulullah. Nah, monggo ini juga bisa dipakai ya untuk bahkan madu ini tidak hanya sekedar asam lambung. Ini penyakit-penyakit yang lain itu bisa diatasi. Jadi itu Pak Yatno Abbas yang ada di Kalbar ya mudah-mudahan bisa dipahami. Monggo yang lain silahkan itu yang ada yang sudah present. Bentar Ustaz. Saya biasanya konsumsi madunya itu madu pelurut atau madu pelanceng itu Ustaz. Itu pagi sore saya minum itu. Jadi boleh caranya tadi dengan menggunakan ya 1 gelas itu ditambah 2 sendok madu diaduk rata. Kalau saya biasanya apa? Karena biar kecukupan air kita dalam tubuh itu cukup. Karena manusia itu 76% adalah air. Ya, sehingga air itu untuk metabolisme tubuh. Ya, untuk metabolisme tubuh sehingga ginjal kita bisa baik, paru-paru kita bisa baik, ya, ginjal kita bisa baik, jantung kita bisa baik, liver kita bisa baik. Nah, maka kecukupan air tadi biar terpenuhi, maka cara minum madu 1 gelas air ya air hangat dicampur 2 sendok madu diaduk rata kemudian diminum, bisa pagi sore atau siang juga nggak apa-apa. Jadi kalau biasanya langsung minum aja madu pakai 2 sendok langsung saya minum, tidak pakai air biasanya. Nanti air kekurangan cairan jenengan. Kalau saya kuat minum air putihnya Ustaz. Jadi nggak apa-apa kalau seperti itu nggak apa-apa, boleh saja. Boleh langsung, boleh kalau memang sudah minum airnya kuat, boleh ya, boleh Pak Yatno. Teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan. Sudah resen, Mbak Siska monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustaz. Perkenalkan saya Siska dari Bogor, Jawa Barat. Bogor ya? Iya Ustaz. Ya, silakan. Pertanyaannya terkait suami saya itu kayak kecanduan kopi, entah kecanduan kopi atau bagaimana. Jadi setiap hari itu tuh wajib banget minum kopi hitam. Nah, kalau misalkan beliau nggak minum kopi hitam itu biasanya tuh pusing, yang dirasakan tuh pusing gitu, kalau nggak puyeng gitu. Intinya sebelum minum kopi aja tuh pusing gitu. Itu tuh sebenarnya emang ada efek dari kopinya atau emang sugesti, jadi pikirannya mikir kalau misalkan belum ngopi pusing nih gitu. Atau bisa nggak sih Ustadz itu tuh dihilangkan, kan kopi kalau kebanyakan juga nggak baik ya. Takutnya setiap hari konsumsi kopi ada efek jangka panjangnya gitu. Mungkin itu dulu deh Ustadz. Terima kasih sebelumnya. Baik Ibu Siska yang ada di Bogor ya. Berapa orang yang dari Bogor ini yang bisa ikut kajian malam hari ini? Siska ini putrinya Pak Iswarno Ustaz, yang di Sumatera Barat. Oh, putrinya Pak Iswarno ya? Iya, di Sumbar ya?
Iya. Jadi gini, kopi itu boleh tapi tanpa gula. Kopi pahit tanpa gula. Ya, mungkin maksimal sehari 2 gelas saja pagi dan sore. Tapi tanpa gula. Ya, tanpa gula yang paling baik karena memang